Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya dari kelas MA 20A3 dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan ekspor Indonesia menurut sektor periode bulan Januari sampai Mei pada tahun 2019 dan 2020. Yang pertama adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan kuartal 1 2019 yang tumbuh hingga 5,7%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki produksi domestik bruto atas dasar harga konstan ADHK sebesar Rp 2.625,2 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku ADHB sebesar Rp 3.783,9 triliun. Sedangkan berdasarkan strukturnya, menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri dengan sumbangannya pada PDB sebesar 19,98%. Diikuti sektor perdagangan 13,20% dan pertanian 12,84%. Industri pengolahan misalnya pada triwulan 1 2020 tumbuh 2,6%, lebih lambat dari 2019 di periode yang sama sebesar 3,85%. Pelambatan itu sebetulnya terindikasi dari beberapa indikator seperti impor yang kontraksi dan ekspor yang tumbuh melambat. Bila dilihat secara utuh, lanjut Suharyanto, sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha yakni informasi komunikasi 0,53%, jasa keuangan dan asuransi dan industri pengolahan yang tumbuh sama sebesar 0,44%. Sedangkan dari komponen pengeluaran terhadap PDB, semuanya mengalami kontraksi bila dibandingkan triwulan 4 2019. Konsumsi rumah tangga 1,97%, konsumsi lembaga non-produktif rumah tangga 2,10%, konsumsi pemerintahan 44,2%, pembentukan modal tetap bruto 7,89%, ekspor 6,37% dan impor 11,89%. Struktur PDB dari sisi pengeluaran diakui tidak berubah. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi sebesar 58,14%. PMTB 31,91% dan ekspor 17,43%. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 dari sisi pengeluaran masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 1,56% dan PMTB 0,56%. Lebih lanjut, Suharyanto memaparkan berdasarkan wilayah. Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi pada pertumbuhan PDB ADHB triwulan 1 sebesar 59,14%. Diikuti Sumatera 21,40%. Kalimantan 8,12%,
Sulawesi 6,19%, Bali dan Nusa Tenggara 2,95%, serta Maluku dan Papua 2,20%. Yang kedua adalah ekspor Indonesia menurut sektor 2019 sampai 2020. Selama periode Januari sampai Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 64,46 miliar atau turun 5,96% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54%. Sedangkan ekspor non-migas mencapai 60,97 miliar atau menurun 3,50%. Ekspor non-migas ini menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai Mei 2020. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengungkapkan, penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga 34,93%. Industri pengolahan turun 0,8%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,2%. Kecuali pertanian, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Untuk sektor pertanian, selama Januari sampai Mei 2020 pertumbuhannya cukup mengibarkan sebesar 5,63%, yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor buah-buahan tahunan. Meski menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif, sayangnya kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih kecil, yakni sebesar 2,22%. Menurut Suharyanto, kontribusi terbesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%, tambang 13,11%, dan migas 5,42%. Jika dilihat per negara, pangsa ekspor non-migas periode Januari sampai Mei 2020 tidak banyak berubah, di mana ekspor utama Indonesia masih tertuju ke Tiongkok dengan pangsa ekspor sebesar 17,4%, disusul Amerika Serikat 11,84% dan Jepang 8,69%.